Shalom Jemaat Tuhan dimanapun berada, Ijape kamringan ibas paksa si indah. Bengket kami dah kita kubas pekan penata layanan GBKP si indah baswari indah bengket kita kubas pekan tapi berngi warisi peduakan. Opisi mari ras kita toto si pindu pergegeh penampat ibas Tuhan nari ibas kita ngalukan kata Tuhan. Ras kita toto. Tuhan pindu kami ke penampat do ibas paksa si indah. Sangga kami mencoba mendekatkan diri kami man bandu perkelangkan katandu. Maka yantusi kami katandu surah-surandu berikan dagi kesahdu si badiaman kami. Maka lu bagi yantusi kami yang kai kami dengan peturah ukur kami berkena-kena kegeluhan indah. Sampati dagi serayan dusin secarkan zaman kami pe arkiteken Yesus. Amin. Nah kekelengan Tuhan bahan ora tenta ibas pekan tapi berngi si peduakan indah ditetapkan ibu buat ibas Mazmur 127 ayat 3 ayat 5. Mazmur 127 ayat 3 5 baginda iogekan kami mad banta kerina. Si tuhuna Tuhan kapsi mereken anak-anak pasu-pasu ibas Tuhan nari kap ia. Anak dilaki si ipupus tupung kalak muda dengar balik kap eras anak panah ibas tan si bisa. Sangap kap kalak si melala anak panah nasi bage. Digan pela ia tertalukan. Tupung jumpa ras imbang na i pengadilan. Kekelengan Tuhan, selamat man banta kerina bengket kubas pekan penata layanan wari tapi berngi si peduakan indah. Wari indah secara khusus kita akan ercakap mengenai anak sebagai pemere di bata. Anak pemere di bata. Tema ini si Tuhuna mengajak kita untuk merenungkan, untuk meresapi kembali, ningetkan man banta betapa berhargana anak. Namun OP dengan kita tercakap terdauhan karena tema indah, karena perikop tak indah, kami secara pribadi mau disclaimer lebih tentang tema indah, bahwa tema indah sebenarnya tidak sedang menafikan, sedang tidak mengatakan, mengabaikan bahwa adanya realitas keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak. Ya, kari kita salah tanggap ibas ya. Nah, si peduakan harus KPC ingat dan berhati-hati untuk mengklaim bahwa anak adalah satu-satunya pemere di bata dan anugerah di bata satu-satunya. Nah, ulah kita salah ibas ya bagi kira-kira. Sebab seperti yang dikatakan oleh Elkana kepada Hana, kalau kita baca ibas kitab Samuel, maka dikatakanlah bagian dari Nina, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kalimat Elkana Indah Situhuna sedang berbicara dari perspektif lain bahwa hadirnya anak di tengah-tengah jabu bukan satu-satunya bukti kehadiran Allah di tengah-tengah jabu. Bukan bukti satu-satunya karunia Allah. Ada begitu banyak karunia Allah ibas kegeluhan indah salah sadana maka anak. Nah, beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan man banta kerina ibas wari indah. Yang pertama, maka anak adalah anugerah Tuhan, namun bukan hanya anak laki-laki. Anak adalah anugerah Tuhan, bukan hanya anak laki-laki. Membaca Alkitab kekelengan Tuhan, kita tidak boleh bias gender. Kita harus hati-hati. Kita harus menangkap bahwa pesan kitab suci indah, pesan ibas kitab suci indah tidak pernah terlepas dari kultur atau budaya yang mengintarinya, yang mengelilinginya. Kita harus tahu mengapa Alkitab bahkan pemazmur indah dai seolah mengutamakan anak laki-laki. Karena budaya Alkitab berakar pada budaya patriarkalisme atau budaya patriarki yang memang pada saat itu menekankan betapa pentingnya anak laki-laki karena situasi, keadaan, kondisi ibas paksa sangat dekat dengan perang dan takluk menaklukkan. Kondisi sosial dan budaya dan kesehatan membuat dan memengaruhi seolah anak laki-laki begitu menjadi sangat penting. Catatan arkeologi Alkitab menegaskan bahwa 3 dari 10 anak yang baru lahir ibas zaman rentan mati pada saat lahir atau pada usia yang sangat muda karena medis, termasuk juga
sanitasi, penyakit, dan sebagainya tidak semaju sekarang ilmu pengetahuan. Maka memiliki anak yang banyak, khususnya anak laki-laki, seolah menjadi sebuah kebanggaan karena memang itu identik dengan perlindungan yang semakin besar, semakin tebal. Adi melala anak tak apalagi kadi lagi, maka situlah semakin besar perlindungan tak, semakin besar pertahanan kita, baik secara ekonomi, baik juga secara militer keamanan ibas paksa si. Nah, harus kita tangkap juga bahwa peran perempuan atau anak perempuan juga sebenarnya sangat signifikan ibas Alkitab. Jangan kita memandang sebelah mata kah bagai kira-kira. Kita juga mengingat Hakim Deborah ibas kitab Hakim-Hakim. Dia skala perempuan, seorang nabiah juga, skala pemimpin yang sangat luar biasa ibas paksa si. Padahal dilaki ibas paksa si membiar kerina melawan bangsa Filistin kan? Ada kita baca. Namun perempuan maju sebagai pemimpin ibas paksa si. Kita juga mengingat bagaimana Ruth, bagaimana juga Esther yang menyelamatkan bangsa Israel. Kita juga melihat bagaimana Rahab yang berfungsi, yang sangat berguna ketika mengintai kota Yeriko pada waktu itu. Indah situhuna cerita-cerita indah menjadi saksi betapa pentingnya perempuan juga sama dengan pentingnya laki-laki. Nah, kisah mereka tidak bisa diabaikan di tengah dominasi budaya patriarki pada waktu itu. Nah, sekali lagi, Alkitab dan Allah yang kita sembah memandang sama seri dilaki ras diberu. Ula akap ndu kam lia dikune anak ndu diberu kerina lah kam lia kam tetap sangap. Ula akap ndu kesangapan hanya ada pada hadirnya anak laki-laki. Adi bagi dengar pemikiran ndu kam gosituhuna out of date atau jadul nina bahasa Sigundari. Zaman dulu nina lah kam up to date adi bagi. Kamu mencoba tetap menghadirkan budaya ribuan tahun yang lalu untuk hari ini. Dan kamu lupa kita sudah berada pada abad ke-21 yang sangat dekat dengan gadget. Bukan lagi zaman nomade yang dekat dengan perang dan takluk menaklukkan. Gundaril naik boleh perang. Maka seri situ guna dilaki ras diberu. Kekelengan Tuhan, saya mau menceritakan sada kisah. Kami pernah mendengar ketika kami pelayanan di pedalaman naik selama 6 tahun. Li sekala anak perana si tandang ras sekala pernaden. Katakan bagi ibas perkenalan nanda, ibas ertutur nanda katakan bagian danina. Kami pitu kami sembuyak bi nina. Pitu na kami dilaki nina. Maka irespon oleh pernaden indandai andiko uganari kelngenongat nina. Adir lakon isenari nge pagi nuci piring nina. Sebab lali kena anak diberu latih nari nge nina. Kuta-kuta pekap ngolit ngepertimbangan karena keseimbangan gender. Akinkah kita seharusnya sebagai orang yang sudah maju ibas abad 21 eda. Ingat, anak laki-laki sama pentingnya dengan anak perempuan. Keduanya adalah anugerah pemerih ibas Tuhan nari. Keduanya adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada yang lebih tinggi dan lebih utama. Semuanya sama sebagai pemerih Tuhan. Yang kedua, menyoal konsep banyak anak. Tanda bahwa bagian Mazmur Indah memang perlu diteliti dan dikritisi penerapannya adalah tentang konsep banyak anak menjadi banyak perlindungan. Nah, frasa kata kena jenandaya di bahasa Indonesia bagian danina. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungnya ibas paksa sih, maksudnya penuh tabungnya maksudnya ada anak panah. Anak panah dah identik dengan anak dilaki ya, memang. Nah, kalimat indah situnya sedang berbicara tentang kebanggaan orang tua atas banyaknya anak laki-laki. Mengapa demikian? Nah, coba perhatikan di bahasa ayat kelima. Dikatakan bagian bahasa Indonesia bagian dari ini. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Keberadaan anak seolah kebanggaan, mahkota dan backup orang tua, khususnya ayah ibas paksa sie, karena si lid ibas pintu-pintu gerbang ibas paksa sie adalah perbapan jarangnya ditemukan pernah di pintu-pintu gerbang ibas paksa sie. Nah, bagaimana dengan hari ini? Hari ini memiliki anak yang banyak bisa saja bukan lagi sebuah kebanggaan. Namun bisa saja ini sebagai bagian dari gagalnya kita memahami ketahanan pangan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
banyak anak bersuara indah bisa saja bukan lagi berkat, namun bisa saja mendatangkan kutuk man banta. Sebab melala anak apalagi sila kemalangan man Tuhan, lanai ibu kebanggaan ibabana, tapi banci saja kemelaan. Maka esensi yang terdalam selain sada pengakunta bahwa anak memang pemere di bata, baik di laki entah di beru, maka yang terpenting man banta adalah bagaimana kita menjaga, memelihara, menuntun anak-anak dalam jalan-jalan Tuhan, gelah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ngasih pentingnya dari semua cita-cita kita menjadi orang tua. Yang lebih penting dari semua adalah bagaimana kita mampu menuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Lebih penting dari semua kebanggaan yang kita miliki untuk menjadi orang tua. Kebanggaan menjadi orang tua dan memiliki anak tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak berjuang menjadi orang tua yang baik. Percuma kange. Jadi anak-anak bisa bukan lagi menjadi berkat dan pasu-pasu man banta jika kita gagal menjadi orang tua, apalagi menuntun mereka dalam jalan terang Tuhan. Bisa saja lanai bu pagi si gejap terang tagelap wari dikuni lupa kita nuntun anak ibas dalam Tuhan. Gelap buka di pengidah tak gedang-gedang wari. Maka selain kita tahu anak adalah pemere pasu-pasu Tuhan man banta yang paling berharga nita, maka kita juga harus tahu bahwa menjadi orang tua itu adalah tanggung jawab yang paling mulia juga yang pernah Tuhan percayakan man banta. Ulakah kita lupa sih? Maka kita harus seimbang. Bangga kita menjadi orang tua li anak-anak ta, maka seharusnya kebanggaan kita melebihi sih adalah bangga menuntun anak-anak kita di jalan-jalannya Tuhan. Maka seperti yang dikatakan oleh kitab kuan-kuanen bagian dan nina, sangap anak erbapaken kalak bujur nina kuan-kuanen. Artinya sada kesangapan kelnge man anak-anak dikune orang tua anak kalak bujur si kemalangan man Tuhan. Maka selain kita tahu bahwa anak adalah pasu-pasu Tuhan man banta sebagai orang tua, maka kita adalah pemberi Tuhan si sempurna man anak-anak dekune kita orang tua si bujur rasir kemalangan man Tuhan. Amin. Ras kita tutup. Bujur Tuhan ibas katandu sialukan kami ibas paksa seindah. Sampai tinggal kami Tuhan. Ibas kami melakukan sa ibas kegeluhan indah. Ibas Yesus. Amin.